Shalom, jangan lupa like dan subscribe. Salam, perkenalkan nama saya Mandar Putra Limertlenain dengan NIM 204 2022 0009, Prodi Misiologi, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Gereja Umum tentang periodisasi sejarah gereja umum. Periodisasi adalah pembagian waktu dan masa yang bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Dalam periodisasi gereja ini dibagi dalam 3 tahap besar, yaitu yang pertama, sejarah gereja kuno. Sejarah gereja kuno ini membahas tentang awal mula gereja berdiri. Dalam periode gereja kuno ini, gereja mulai timbul dan berkembang dari kelompok kecil dan menjadi kuasa yang menentukan pada segala bidang kehidupan seperti yang terjadi di Eropa Barat. Ciri-ciri yang kita ketahui tentang sejarah gereja kuno yaitu yang pertama, tentang organisasi dan juga tata ibadah yang dibangun atau liturgi yang dibuat dan juga ajaran-ajaran gereja. Dan yang kedua yaitu secara geografis. Yang dimaksud secara geografis di sini yaitu gereja dalam periode ini umumnya berada di wilayah Kekaisaran Romawi yang terletak di keliling Laut Tengah. Dan cara yang ketiga yang kita ketahui yaitu kebudayaan, di mana gereja lahir dan berkembang adalah kebudayaan Helenisme. Helenisme pada dasarnya adalah kebudayaan Yunani yang disebarkan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Zaman gereja kuno dapat dibagi lagi menjadi 2 subbagian, yaitu yang pertama timbulnya gereja yang terjadi pada tahun 30 sampai dengan 313. Di situ didapatkan pembentukan organisasi dan juga teologia yang dikembangkan. Dan subbagian yang kedua yaitu gereja diakui oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada tahun 313 sampai dengan tahun 590. Pada pengakuan gereja diakui ada 2 hal yang dibahas, yaitu soal Trinitas dan soal Kristologia. Dan tahap periodisasi yang kedua yaitu abad pertengahan yang terjadi pada tahun 590 sampai dengan 1429 atau 1517. Selama zaman abad pertengahan ini, gereja di Eropa Barat memainkan peranan yang menentukan di seluruh kehidupan masyarakat. Dan pada awal abad pertengahan, agama Kristen mulai disebar di batas-batas utara dan timur laut benua Eropa. Sedangkan di Timur Tengah dan Afrika, gereja diancam oleh serbuan dari pihak Muslim. Yang kedua dari itu yaitu abad pertengahan Jaya, terjadi pada tahun 910 sampai 1300. Seperti tercermin dalam 6 periode ini, banyak perkembangan gereja selama abad pertengahan mencapai puncaknya pada zaman ini. Dan yang ketiga yaitu akhir zaman abad pertengahan yang terjadi pada tahun 1300 sampai 1492. Periode ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Dan tahapan periodisasi yang ketiga yaitu
zaman baru yang terjadi pada tahun 1492 atau 1517 yang kadang disebut dengan masa kini. Di masa kini atau zaman baru yang membahas tentang reformasi dan kontrareformasi, konflik terhadap gereja dan usaha-usaha untuk mereformasikan yang terlihat pada akhir abad pertengahan dan memuncak pada kritikan yang diungkapkan oleh Martin Luther. Pada zaman baru juga membahas tentang pietisme dan pencerahan, di mana pietisme adalah aliran yang menekankan kesalehan. Pada periodisasi zaman baru juga membahas tentang gereja sesudah revolusi Prancis pada tahun 1789 sampai dengan masa kini. Itu membahas tentang pencerahan pada umumnya, dan revolusi Prancis khususnya mengakibatkan perubahan dan perkembangan yang lebih pesat atau lebih cepat dari sebelumnya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bergereja. Dan pada waktu itu pun sudah memasuki abad ke-19 dan juga abad ke-20. Dan di abad ke-20 juga memperlihatkan usaha-usaha untuk mengatasi perpisahan antara gereja-gereja yang timbul pada masa perpisahan antara gereja-gereja yang timbul pada masa lampau sebagai akibat pertikaian-pertikaian teologi. Baik, ini video singkat dari saya, semoga bermanfaat dan tolong like and subscribe. Terima kasih. Salam.